Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di Joint Convention Bandung 2021, sebuah konvensi persembahan dari 4 asosiasi profesi, HAGI, IAGI, IAFMI, dan IATMI. Sebelum memulai sesi siang hari ini, saya harus pastikan dulu nih, teman-teman semuanya, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, semuanya sudah siap, sudah semangat lagi buat mengikuti session talk yang kedua. Untuk itu saya boleh minta tepuk tangan semuanya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih. Semakin semangat, semakin siang harusnya kita sudah semakin siap untuk menerima dan juga untuk mengikuti sesi-sesi yang tentu saja sangat menarik sekali. Karena di sesi yang kedua ini topik yang akan kita bahas itu sangat menarik sekali Bapak dan juga Ibu. Tapi sebelumnya saya ingin menginformasikan juga bahwa selain Bapak Ibu bisa mengikuti berbagai diskusi di panel discussion, Bapak Ibu juga bisa mengikuti technical presentation atau juga bisa mengunjungi booth exhibition hall. Dan setelah itu juga sebelum acara hari ini, JCB 2021 juga memiliki kegiatan yang kita sebut dengan pre-event, yaitu ada online course dan juga ada photo competition. Nah sekarang competition untuk foto itu sudah berlangsung dan Bapak Ibu bisa ikut andil, yaitu dengan cara memberikan like pada foto yang sudah nanti akan kami siapkan, akan kami informasikan lebih lanjut, tetap di virtual.joinconvex.or.id dan Bapak Ibu bisa memilih satu foto terbaik yang nanti akan juga mendapatkan hadiah. Jadi untuk teman-teman nih yang sudah ikutan, jangan lupa dikasih tahu teman-teman yang lain untuk like foto yang nanti akan kita informasikan lebih lanjut, tentu saja tetap di virtual.joinconvex.or.id. Baik, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, saat ini kita akan memasuki ke session talk yang kedua di Joint Convention Bandung 2021 dan topik yang akan kita bahas itu menarik sekali, yaitu opportunities and challenges to accelerate the downstream industries in development and added value creation in mining Indonesia mining sector. Dan menghadirkan 3 panelis yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Bapak Ridwan Jamaludin, beliau adalah Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian SDM. Kemudian yang kedua ada Bapak Alma Karma, beliau adalah Direktur Perencanaan Industri Manufaktur BKPM. Dan yang ketiga ada Bapak Joko Siswanto, beliau adalah Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional. Dan yang akan menjadi moderator kita yang sangat luar biasa di kesempatan siang hari ini, yaitu Saudari Ken Ane Kartika. Namun sebelum diskusi dimulai, saya akan terlebih dahulu membacakan profil singkat dari moderator kita. Ken Ane Kartika adalah seorang news anchor berita Indonesia. Di tahun 2016 memulai karir di Kompas TV Jawa Tengah dan pada tahun 2017 menjadi presenter di TV One. Penerima beasiswa dari Pertamina Foundation ini lulus dari Universitas Diponegoro, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2016. Sudah hadir bersama dengan kita, langsung saja kita sapa. Selamat siang Ken, hai apa kabar? Mas Aan, baik kabarnya gimana Mas Aan? Luar biasa juga, apalagi Luar dari biasa. pagi tadi sudah banyak sekali diskusi, itu menarik sekali. Yap. Dan di sesi yang ini juga sangat menarik sekali. Ken, Pasti. sudah siap? Sudah siap. Wow, baik Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, langsung saja inilah session talk yang kedua di Joint Convention Bandung 2021. Ken, stage is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman partisipan semua. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat dan juga luar biasa siang hari ini. Kalau tadi sudah dipersilakan oleh Mas Aan, kalau boleh saya minta izin mau membuka sesi yang kedua ini dengan pantun ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa jajan martabak manisnya. Sudah istirahat dan makan siang semua, ayo kita mulai sesi yang kedua. Nah di sesi yang kedua ini, temanya luar biasa, opportunities and challenges to accelerate the downstream industry development and added value creation in Indonesia's mining sector. Nah tentunya kita sudah tahu bersama bahwa peningkatan perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat Indonesia ini perlu untuk terus menjadi perhatian dengan mengoptimalkan nilai tambah dalam negeri maupun juga pengolahan mineral. Dan penting untuk terus memperbarui dan memberikan informasi terbaru tentang investasi dan juga persyaratan-persyaratan operasional hingga tercapai keberhasilan pada setiap investasi pada proyek-proyek hilir. Nah di sesi yang kedua kali ini dengan tema yang tadi sudah saya sampaikan, tentunya saya tidak akan sendiri. Kita tidak akan sendiri berdiskusi tentang tema kita yang kedua pada siang hari ini karena sudah hadir 3 panelis bersama kita semua siang hari ini. Sudah hadir Bapak Ridwan Jamaludin, Direktur Jenderal Minerba,
Bapak Alma Karma, Direktur Perencanaan Industri Manufaktur Kementerian Investasi atau BKPM, dan juga sudah hadir Bapak Joko Siswanto, National Energy Council. Nah, nanti bersama dengan para panelis ini kita akan mendengarkan pemaparan tentunya dari para panelis, akan dibuka sesi diskusi bersama dengan Bapak Ibu dan teman-teman partisipan yang sudah bergabung pada sesi kedua kali ini, dan saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman nanti akan ada sesi Q&A, tanya jawab bersama dengan para panelis, dan dipersilahkan untuk teman-teman berpartisipasi aktif untuk bisa menyampaikan aspirasinya, masukannya ataupun juga pertanyaannya dengan menuliskan pertanyaan ditujukan kepada siapa dan juga bisa dituliskan di kolom chat yang sudah tersedia untuk nanti sama-sama kita diskusikan. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan perkenalkan panelis kita yang pertama, ada Bapak Ridwan Jamaludin. Saya akan bacakan dulu profil dari Pak Ridwan Jamaludin. Ini luar biasa Bapak Ibu teman-teman sekalian. Background pendidikannya Doctor of Philosophy in Geology or Science di Texas, USA pada tahun 1999, juga mendapatkan gelar Master of Science di International Institute for Aerospace and Earth Sciences di Netherlands pada tahun 1993, dan juga Bachelor of Geology dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1982. Pengalaman kerja dari Bapak Ridwan Jamaludin ini juga tentunya sudah luar biasa banyak. Menjadi Directorate General of Mineral and Coal pada bulan Agustus 2020 hingga saat ini, dan juga Komisioner of PT Krakatau Steel Persero Tbk pada bulan April 2016 hingga saat ini, dan juga sempat menjadi Deputy Minister for Maritime Infrastructure Division pada Mei 2015 hingga Agustus 2020, serta sempat juga menjadi Deputy of Natural Resources Technology Development at BPPT pada bulan Juni 2010 hingga Mei 2015. Dan beliau ini, Pak Ridwan Jamaludin, juga merupakan Chairman of Working Group Investigation in Domestic Product Utilization P3DN dari tahun 2019 hingga saat ini, serta menjadi Chief of Secretariat in Indonesian Republic Cooperation Team atau RRT dari tahun 2018 hingga saat ini. Juga luar biasa Pak Ridwan profilnya. Tentunya kita akan mendengarkan bersama informasi pemaparan dari Pak Ridwan. Untuk itu kepada Bapak Ridwan Jamaludin kami persilahkan. Terima kasih teman-teman, para peserta Joint Convention yang berbahagia. Senang bisa ketemu kembali. Pada posisi saya sekarang, beberapa hal yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah pemerintah memberikan perhatian sungguh-sungguh pada dua sisi hulu dan hilir industri pertambangan. Di hulu, kita sedang fokus untuk peningkatan ketahanan cadangan, artinya kita harus memastikan pasokan bahan baku kita terus tercukupi. Di sisi lain, kita juga sedang berusaha keras di sisi hilir agar sumber-sumber daya kebumian ini mendapatkan nilai tambah yang lebih baik dengan cara hilirisasi. Di hulu, kita sedang berusaha mendorong agar lebih banyak kegiatan-kegiatan eksplorasi, sehingga pemerintah, menteri dalam hal ini, dapat memberikan penugasan kepada lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga survei, lembaga penelitian, termasuk badan usaha, untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Insentif yang diberikan, jika kegiatan eksplorasi ini dianggap menjanjikan, dianggap baik untuk diusahakan lebih lanjut, perusahaan yang melakukan eksplorasi akan diberikan kemudahan-kemudahan berupa insentif, dan juga kemudahan-kemudahan diberikan hak untuk memenuhi atau memberikan penawaran di depan atau right to match. Insentif yang diberikan berupa kebebasan membayar pajak pada periode tertentu
dan dengan jumlah tertentu. Kemudian juga ada fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya urusan tentang pinjam pakai kawasan hutan dengan Kementerian Kehutanan, AMDAL, akuisisi lahan akan lebih kita fasilitasi. Sebagai contoh, selama ini biasanya badan usaha yang mengajukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan misalnya untuk AMDAL atau untuk IPPKH, kita sedang mengubah dan sudah berkomunikasi dengan KLHK. Pemrakasa tetap badan usaha, tapi pemerintah akan melakukan komunikasi berupa surat pengantar misalnya, sehingga kami punya kesempatan untuk menanyakan kembali, untuk mendiskusikan dan untuk memantau kemajuannya. Kemudian untuk penguasaan lahan atau penyediaan lahan juga demikian, kesesuaian tata ruang juga demikian, termasuk juga zonasi untuk di laut. Nah, komunikasi yang lebih baik di antara lembaga-lembaga pemerintah ini diharapkan memudahkan perusahaan-perusahaan dalam pengurusan izinnya. Di hilir, selain memang undang-undang mewajibkan perusahaan-perusahaan tambang untuk membangun smelter, kita juga memberikan fasilitasi dalam hal kemudahan-kemudahan yang sama dengan perusahaan-perusahaan tambang yang tadi saya sebutkan. Saat ini sudah ada 53 smelter yang sedang dibangun dalam pemenuhan kewajiban undang-undang itu. Dari 53 smelter ini, ada yang capaiannya sudah 90%, ada yang antara 30-50%, ada juga di bawah 30%. Nah, kita ingin memastikan agar pembangunan smelter ini memang mencapai tujuannya. Ada beberapa tantangan memang. Yang pertama, penguasaan teknologi. Membangun smelter memang bukanlah sebuah teknologi yang sangat tinggi, yang sangat sulit. Namun secara mandiri Indonesia belum bisa sendiri. Kita masih perlu bekerja sama dengan pihak-pihak luar. Yang kedua adalah keekonomian. Apapun pembangunan ini memerlukan investasi yang tidak murah. Nah, keekonomian ini menjadi tantangan tersendiri. Selain karena memang perbankan juga mulai lebih sulit untuk memberikan dukungan pendanaan, industri ini juga sering dianggap industri yang kurang ramah lingkungan. Inilah yang ingin kita jaga bersama-sama, agar dukungan pendanaan tidak terkendala oleh isu-isu seperti ini. Selanjutnya kita sadari juga komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kami memfasilitasi agar regulasi yang kita kelola dari pemerintah pusat juga terharmonisasikan dengan baik di pemerintah daerah. Misalnya tentang rekomendasi kesesuaian tata ruang. Juga kita memastikan agar kesesuaian tata ruang ini tidak berubah ketika proyek sedang berjalan. Karena bisa kita bayangkan sebelumnya misalnya suatu wilayah dialokasikan untuk kegiatan pertambangan, namun dalam perjalanannya berubah menjadi peruntukan untuk kegiatan lain. Tentunya ini tidak kita harapkan. Nah, sekali lagi untuk itu pemerintah mengkomunikasikannya dengan baik. Kita sadar sepenuhnya bahwa industri pertambangan ini menjadi tulang punggung bagi pembangunan nasional. Selama pandemi COVID-19 ini terjadi, daerah-daerah yang tumbuh positif adalah daerah-daerah di mana industri pertambangannya subur. Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua, pertumbuhannya positif. Sementara di bagian-bagian lain Indonesia kita mengalami pertumbuhan yang negatif atau juga pertumbuhan yang minimal. Sekali lagi kita berusaha keras supaya industri ini dapat menjadi tulang punggung yang baik. Di samping itu kita juga mendukung dengan kegiatan-kegiatan corporate social responsibility. Memang ini bukan berhubungan langsung dengan bisnis inti, tapi disinilah kita ingin memberikan dampak langsung industri pertambangan ini kepada masyarakat setempat. Kita ketahui prosedurnya, program ini diusulkan oleh pemerintah daerah, kemudian kita proses birokrasinya, dan kita upayakan sebaik-baiknya untuk dapat secara langsung memberi manfaat bagi masyarakat.
misalnya di bidang pendidikan, pelatihan, beasiswa, kesehatan, menumbuhkan UMKM setempat, dan dukungan-dukungan program yang lain. Nah, disinilah dampak langsung yang ingin kita rasakan. Sebaliknya, kami paham juga ada kritik misalnya. Oke lah, pertumbuhan ekonomi positif. Tapi bagaimana dengan Gini rasio? Bagaimana dengan dampak langsung bagi masyarakat? Gini rasio dan lain-lain adalah sesuatu yang memang tidak dapat kita capai dalam waktu singkat. Namun semangatnya sama, artinya pada gilirannya nanti Gini rasio itu akan membaik seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Hal lain yang juga banyak kami tangani saat ini adalah pertambangan tanpa izin. Dilematis memang masalah ini. Kita tidak ingin industri pertambangan secara keseluruhan mendapat citra buruk akibat kegiatan-kegiatan ilegal. Nah, untuk itu saat ini program kami adalah memformalkan kegiatan-kegiatan tanpa izin ini menjadi izin pertambangan rakyat. Artinya ada badan usaha yang mengusahakan, ada tata kelola yang baik, ada jaminan pasca tambang yang juga diterapkan pada kegiatan ini. Tidak mudah memang mengubah ini, namun ini adalah jalan keluar yang sedang kami upayakan. Saat ini ada 9-10 lokasi yang sudah kami coba untuk melakukan formalisasi kegiatan-kegiatan pertambangan tanpa izin ini. Kami mengharapkan dukungan para pihak agar program ini dapat menjadi jalan keluar. Industri pertambangan yang besar, kami harapkan dapat menjadi bapak angkat bagi program ini. Pemerintah daerah kami harapkan juga dapat mendukung dengan cara memberikan penyuluhan, memberikan pengawasan bagi kegiatan-kegiatan ini. Di samping itu juga kami berharap masyarakat secara luas untuk bersama-sama pemerintah memantau kegiatan pertambangan izin ini. Karena tidak mudah memang. Indonesia begitu luas, biasanya kegiatan pertambangan ini di daerah-daerah terpencil, sehingga pemerintah saja, apalagi pemerintah pusat, sangat sulit untuk mengawasi secara terus-menerus. Untuk itu kami mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama memantau kegiatan pertambangan tanpa izin ini. Kami juga berharap pengembangan sumber daya manusia agar isu-isu tentang tenaga kerja asing, ketidakmampuan, dan lain-lain dapat kita tanggulangi. Kami sadar bahwa belum semua lini bisa kita usahakan secara maksimal menyerap tenaga kerja lokal, namun kami yakin dalam industri ini kemampuan kita ada, hanya kita perlu mempertemukannya dan meningkatkannya. Tenaga kerja asing masih kita perlukan, namun dalam jumlah yang menurut hemat kami masih cukup terkendali. Tidak lebih dari 8,5 sampai 10% yang terlibat dibandingkan dengan peluang bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang baik. Di samping itu di daerah-daerah kami berharap juga generasi muda memberikan minat yang baik, memberikan perhatian yang cukup agar ketika pemerintah, termasuk pemerintah daerah, misalnya menyediakan politeknik, menyediakan balai latihan kerja, para generasi muda di daerah juga cukup antusias melakukannya dengan sungguh-sungguh sehingga sama-sama mendapat manfaat yang besar. Bagi peningkatan investasi, kami juga sedang berusaha keras untuk mengajak perusahaan-perusahaan baik asing maupun dalam negeri meningkatkan investasi di Indonesia. Saat ini memang tahun 2021 menurut saya, investasi di bidang pertambangan mineral dan batu bara baru mencapai kurang lebih 40 hingga 45% dari target. Terlepas dari kondisi pandemik COVID-19, seperti tadi saya sampaikan, tantangan kita dalam menciptakan iklim usaha yang baik masih cukup besar. Untuk itu kami sedang berusaha memperbaikinya dan sekali lagi kita berusaha agar kampanye kita untuk menjalankan good mining practices, tata kelola pertambangan yang baik dapat juga sejalan dengan investasi ini. Ke dunia luar kami selalu menyampaikan kelebihan-kelebihan Indonesia dalam industri pertambangan. Antara lain cadangan kita yang cukup besar,
beberapa komoditas menempati peringkat nomor 1, nomor 2 di dunia, ketersediaan sumber daya manusia yang baik, insentif pajak di beberapa tempat dan beberapa skema, serta juga biaya operasi yang secara umum lebih murah dibandingkan negara lain. Namun kita sadar juga, selain Indonesia, perusahaan-perusahaan besar itu juga punya pilihan untuk berinvestasi di negara lain. Nah, persaingan inilah yang ingin kita jaga, kita kawal sebaik-baiknya agar Indonesia dapat menjadi pemain global yang baik di industri pertambangan ini. Demikian sebagai pembuka, pengantar, dan bahan diskusi bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ridwan Jamaluddin, Direktur Jenderal Minerba tadi atas pemaparan yang disampaikan, pembuka, pengantar ya Pak. Tapi nanti kita tentunya masih akan berdiskusi lebih lengkap lagi mengenai tema kita pada siang hari ini, Opportunities and Challenges to Accelerate the Downstream Industries Development and Added Value Creation in Indonesia's Mining Sector. Panelis pertama tadi sudah memberikan pemaparannya. Kita akan beralih ke panelis yang kedua yang juga sudah bergabung bersama kita siang hari ini bersama-sama. Ada Bapak Alma Karma, Direktur Perencanaan Industri Manufaktur Kementerian Investasi dari BKPM. Saya ingin bacakan terlebih dahulu CV dari Bapak Alma Karma yang sudah bergabung bersama kita pada siang hari ini. Ya, Bapak Alma Karma ini merupakan Direktur Perencanaan Industri Manufaktur Kementerian Investasi BKPM, memiliki pengalaman kerja yang luar biasa juga. Direktur Perencanaan Industri Manufaktur hingga saat ini juga sempat menjadi Direktur Pengembangan Promosi, serta Direktur Pengembangan Potensi Daerah dan juga Direktur Pelayanan Fasilitas. Kita akan dengarkan bersama informasi pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Alma Karma terkait dengan tema kita pada sesi kedua kali ini. Untuk itu kepada Bapak Alma Karma kami persilahkan. Terima kasih moderator. Yang saya hormati Bapak Ridwan Jamaluddin, Bapak Joko Siswanto, dan Bapak Ibu perwakilan pemerintah, pelaku usaha, asosiasi akademisi, serta para hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada hadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas perkenannya kita dapat bertemu secara virtual, ya. Dan ini kegiatan dalam session talk ini yang diinisiasi oleh Joint Convention Bandung. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, kalau kita lihat sebagaimana kita ketahui bahwa investasi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, tidak hanya dalam rangka penyerapan tenaga kerja, tapi juga untuk meningkatkan nilai tambah kinerja perekonomian di dalam negeri. Pada tahun 2021, target realisasi investasi kita sekitar 858,5 triliun rupiah. Namun atas arahan Bapak Presiden dan harapan masuknya investasi berkualitas, maka target investasi ditingkatkan lagi menjadi 900 triliun rupiah. Jadi selama periode 2015 sampai 2019 ini, total realisasi investasi adalah sebesar 3.381,9 triliun rupiah. Sedangkan target realisasi investasi periode 2020 sampai 2024 sebesar 4.983,2 triliun rupiah atau naik sekitar 47,3%. Selama tahun 2016 sampai September 2021 terjadi suatu pergeseran dari dominasi sektor sekunder ya, ke sektor tersier, dari sektor manufaktur ke sektor jasa. Jadi berdasarkan wilayah pada periode Januari sampai September 2021 untuk realisasi PMDN dan PMA itu tertinggi masih di Pulau Jawa. Sementara untuk realisasi PMDN saja
yang terbesar itu berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah lainnya. Sementara untuk penanaman asing, ya PMA, yang terbesar itu di wilayah Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan daerah lainnya. Jadi berdasarkan sektor untuk periode yang sama, sektor PMDN ya yang terbesar yaitu masih sektor perumahan, ya kawasan industri dan perkantoran. Sedangkan untuk penanaman asing yang terbesar yaitu industri logam dasar, barang logam, dan mesin dan peralatannya. Kalau kita lihat dari 5 negara asal investor, ya, yang terbesar saat ini adalah Singapura dengan nilai 7,3 miliar US dollar, ya, diikuti Hong Kong, ERT, Jepang, dan Belanda. Singapura ini sebenarnya adalah perusahaan asing yang berkantor di Singapura, kemudian dia melakukan ekspansi ke Indonesia, kita anggap sebagai investasi dari Singapura. Bapak sekalian, jadi berdasarkan dari Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, Presiden memberikan amanat untuk mendorong agenda hilirisasi sumber daya alam nasional melalui dukungan investasi langsung. Hal ini sesuai dengan Key Performance Indicator (KPI) dari Kementerian Investasi BKPM, itu pengembangan hilirisasi investasi sumber daya alam. Jadi dalam rangka amanat tersebut, ya, Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal di Kementerian Investasi dan BKPM melakukan penyusunan peta jalan atau roadmap, ya, hilirisasi investasi hilirisasi sumber daya alam nasional, ya, pada tahap awal akan disusun rencana pengembangan hilirisasi untuk 8 komoditi. Jadi hilirisasinya yang kita kaji adalah nikel, batu bara, ikan, udang, rumput laut, karet, kelapa sawit, dan kakao. Pada hari ini kita diskusikan dari hal tersebut, ya, mengenai nikel, ya, karena nikel bagian dari kegiatan hilirisasi yang kita konsentrasikan. Kalau kita ketahui bahwa saat ini, ya, untuk nikel, Indonesia memiliki sumber daya nikel yang luar biasa, ya, melimpah. Namun perlu didukung eksplorasi sumber nikel baru, terutama nikel pyramid, ya, high grade. Ya. Kemudian kita juga perlu dukung pembangunan industri hulunya untuk industri hulu high pressure acid ledge, ya, HPAL, ya, yang mana diadakan pemurnian nikel sebagai bahan baku baterai untuk kemandirian hilirisasi produksi baterai untuk electric vehicle. Kemudian kita juga mendukung untuk produk antaran baterai, ya, seperti prekursor, katode, dan fasilitas daur ulang baterai yang sudah dipakai, ya. Dan untuk meningkatkan dalam rangka manufaktur baterai electric vehicle tersebut. Dalam membangun infrastruktur penunjang electric vehicle, ya, perlu disiapkan juga kepercayaan, ya, terhadap konsumen dan mendorong realisasi penurunan karbon emisi dengan penggunaan energi baru yang terbarukan. Jadi hilirisasi nikel selain baterai juga perlu dibaring dengan pengembangan produk lain, ya, produk nikel lainnya, ya, untuk meningkatkan nilai tambah dan mengurangi impor. Kalau kita lihat dari isu-isu yang terjadi, ya, isu strategisnya di sisi hulunya adalah
antara lain ketersediaan pasokan nikel, pyromet, high grade ore tadi sebagai bahan dasar baterai electric vehicle melalui permurnian nikel. Kemudian isu lingkungan terhadap pertambangan nikel yang disebabkan oleh belum diterapkannya good mining practice GMP. Serta di lain lagi isu yang lain adalah pembangunan HPAL yang memiliki capex dan tingkat kegagalan tinggi, serta regulasi pengolahan limbah yang belum jelas. Sedangkan dari sisi hilirnya, untuk nikel ini adalah penyediaan industri produk antara nikel, ya, seperti stainless steel, ya, dan turunannya. Kemudian isu yang lain ya mengenai dari sisi hilirnya ini adalah pembangunan produk antara baterai dari prekursor, katode, dan infrastruktur daur ulang baterai electric vehicle guna untuk pengembangan industri yang berbasis pada energi baru terbarukan dengan komponen nikel dari Indonesia. Bapak Ibu sekalian, adapun rekomendasi meliputi meninjau ulang aturan moratorium eksplorasi sumber tambang baru yang dilakukan sejak tahun 2009. Kemudian peningkatan kewajiban penerapan daripada good mining practice tadi dalam pengoperasian dan pemrosesan hasil tambang. Kemudian juga rekomendasinya adalah monitoring atas pembangunan HPAL, kemudian koordinasi antara KL. Itu penting sekali dalam penyelesaian regulasi terutama dalam pengolahan limbah. Kemudian tentu ada pemetaan potensi investasi produk ya antara produk-produk yang sudah kita produksi seperti turunan nikel dan untuk stainless steel dan insentif untuk insentif yang tadi disampaikan Pak Ridwan Jamaluddin, insentif biaya masuk dan insentif lainnya dalam mendorong realisasi investasi produk antara lain seperti tadi ya baterai EV dan industri yang lainnya. Kemudian hal yang lain yang menjadi fokus kita adalah batu bara. Saat ini kita ketahui bahwa Indonesia memiliki 143,7 miliar ton cadangan batu bara yang dapat bertahan hingga 65 tahun. Ya, dengan asumsi output batu bara Indonesia itu sekitar 600 juta ton per tahun, ya, di mana batu bara Indonesia itu akan tersisa sekitar 35 juta ton di tahun 2040. Jadi untuk itu ya seluruh stakeholders berpendapat ya Indonesia akan menggunakan batu bara sebagai sumber daya energi dengan beremisi rendah dalam proses transisi untuk menuju net zero carbon emission di tahun 2060. Untuk itu maka gasifikasi dan likuifikasi akan menjadi arah pengembangan hilirisasi batu bara Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan industri hingga rumah tangga. Jadi hilirisasi batu bara ya seperti hilirisasi untuk coal upgrading ya, kemudian biomas, coal briquette ya, amonia hingga hidrogen akan meningkatkan nilai tambah yang tinggi ya terhadap turunan batu bara tersebut. Adapun isu-isu strategis yang kita hadapi ya di sektor hulunya antara lain adanya perlu adanya suatu insentif untuk industri batu bara ini ya, terutama melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, kemudian perlu dipastikan pelaksanaan hilirisasi batu bara oleh pelaku usaha yang telah menerima IPK sesuai dengan Undang-Undang Minerba di tahun 2020. Dan tentu
di sektor hilirnya ya ada juga isu yang perlu kita perhatikan ya, meliputi coal upgrading ya, dan coal biomass untuk meningkatkan penyerapan batu bara dalam negeri untuk industri hingga pembangkit listrik nasional ya PLN. Kemudian di sektor hilir tersebut juga kita melihat ada hilirisasi batu bara potensial ya, salah satunya DME itu adalah dimethyl ether ya, perlu memastikan harga yang terjangkau ya untuk dapat dikomersilkan serta hilirisasi batu bara lainnya yang dapat dikembangkan. Jadi untuk itu rekomendasi yang terkait dengan isu-isu tersebut antara lain tentu turunan peraturan pemerintah Undang-Undang Cipta Kerja yang dapat mendukung pelaku usaha batubara terutama di daerah aspek hulunya, kemudian pemetaan, penjajakan dan pemantauan hilirisasi batubara oleh pelaku usaha yang memegang IPK. Kemudian hilirisasi berdasarkan tujuan, ya, penambahan nilai melalui metode yang ada dan penyerapan batubara yang tersedia. Dan pengalihan subsidi penggunaan DME tadi dari LPG ya dengan penyesuaian tolak ukur harga yang sudah ditentukan. Yang paling penting adalah tentu dukungan pemerintah ya terutama melalui penyeragaman kebijakan, regulasi dan koordinasi antara kementerian lembaga yang mendukung hilirisasi batubara ini. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga diskusi hari ini membuahkan hasil yang memuaskan sesuai dengan harapan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Al-Makarma dari BKPM tadi atas informasi dan juga pemaparan yang sudah disampaikan untuk kita semua pada sesi kali ini. Di sesi yang kedua masih ada satu panelis lagi yang nanti akan bergabung bersama kita semua, tapi kita masih tunggu kebersamaan dan kehadirannya Bapak Joko Siswanto nanti untuk bergabung bersama kita dalam sesi kali ini. Sambil menunggu kita akan berdiskusi bersama dengan kedua orang panelis yang sudah terlebih dahulu memberikan informasi dan juga pemaparannya tadi di sesi kedua kali ini. Ada sejumlah pertanyaan nih tentunya yang ingin saya sampaikan membahas mengenai tema kita pada siang hari ini. Tadi sudah disampaikan pemaparan dari Pak Ridwan dan juga Pak Al-Makarma mengenai opportunities and challenges to accelerate the downstream industries development and added value creation in Indonesia's mining sector. Mungkin yang pertama saya mau ke Pak Ridwan terlebih dahulu. Pak Ridwan, bagaimana sebenarnya strategi pemerintah tentang penegakan aturan terkait dengan kewajiban melakukan pengolahan bahan tambang di dalam negeri atau melakukan ekspor bahan olahan atau setengah jadi, Pak? Secara umum kita menggunakan surveyor independen. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan tambang yang punya kewajiban untuk membangun smelter, mereka hanya boleh melakukan ekspor ketika dalam suatu periode pengawasan tertentu, misalnya 6 bulan, mencapai 90% dari target pembangunan yang sudah ditentukan. Jadi kalau dia bisa mencapai 90%, mereka diizinkan pada periode itu untuk mengekspor bahan baku. Nah, kepastian pencapaian ini dilakukan oleh surveyor independen. Surveyor independen ini adalah surveyor yang direkomendasikan oleh pemerintah. Terus terang dalam bahasa sederhananya kita tidak ingin juga surveyor ini dalam tanda petik membela yang bayar. Jadi kita pastikan mereka independen, mereka profesional. Yang kedua, kami juga menurunkan inspektur-inspektur tambang untuk memastikan kegiatan-kegiatan di lapangan berjalan sesuai dengan ketentuan. Nah, jika terjadi perbedaan pendapat, perbedaan hasil hitungan, misalnya surveyor perusahaan mengatakan A, namun hitungan pemerintah A-10 gitu,
Kalau tidak tercapai kesepakatan, kita akan menggunakan mekanisme surveyor wasit. Nah, hal-hal seperti ini kita pastikan agar semua berjalan sesuai ketentuan dan semua pihak juga menjalankan fungsi masing-masing. Nah, hal-hal lain memang tidak mudah, sekali lagi mengawal industri pertambangan ini agar berjalan sesuai ketentuan. Namun, kita memastikan juga koordinasi yang baik antar kementerian. Misalnya, sebelum Kementerian Perdagangan mengizinkan untuk sebuah perusahaan melakukan ekspor, diperlukan rekomendasi dari Kementerian SDM. Kami mengatakan, ya perusahaan ini benar sudah melakukan kegiatan dengan baik sehingga dapat diberikan izinnya. Volume ekspornya pun ditentukan berdasarkan RKB atau rencana kerja dan anggaran biaya yang sudah ditentukan, sehingga kita tahu mereka memproduksi 1 tahun sekian banyak, sehingga volume ekspornya pun tidak melebihi dari produksi mereka. Itu beberapa upaya yang kami lakukan. Penjelasan dan juga jawabannya. Pertanyaan yang sama juga ingin saya sampaikan nih kepada Pak Alma Karma. Pak Alma, selamat siang Pak, masih bergabung? Halo. Selamat siang. Ya, Pak Alma, pertanyaan yang sama Pak, bagaimana strategi pemerintah tentang penegakan aturan terkait dengan kewajiban untuk melakukan pengolahan bahan tambang di dalam negeri atau juga melakukan ekspor bahan olahan atau setengah jadi Pak Alma Karma? Ya, terima kasih Pak. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, ya memang kita mengikuti semua ketentuan peraturan yang berlaku terkait dengan penggunaan lahan tersebut ya. Kemudian juga ekspor juga seperti tadi saya sampaikan bahwa kita juga ingin melaksanakan kegiatan itu ada di dalam negeri. Makanya kita konsentrasikan dalam industri hilirisasi. Jadi di dalam kegiatan hilirisasi ini ya, mungkin tadi untuk tambang tadi seperti saya sebutkan nikel dan batu bara, tetapi bukan itu saja ya, tetapi ada lagi yang lain ya sudah kita petakan, sudah kita diskusikan mengenai apa-apa yang bisa kita kembangkan di dalam negeri. Artinya kita berusaha untuk membangun industri itu sendiri di dalam negeri sehingga kita berusaha mengekspor itu bukan lagi bahan-bahan yang bahan baku ya, tapi sudah menjadi produk penengah atau produk akhir, produk-produk yang bisa kita jual dengan added value yang lebih baik gitu. Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alma Karma atas jawaban dari pertanyaan yang pertama. Tapi masih ada pertanyaan selanjutnya nih untuk dijawab oleh para panelis. Saya mau ke Pak Ridwan lagi mungkin untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Pak Ridwan, bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan kegiatan eksplorasi oleh International Junior Mining Company dalam rangka menjaga neraca sumber daya dan juga cadangan nasional sehingga dapat menjaga sustainability bahan tambang tersebut, Pak Ridwan? Tadi saya sampaikan kita mendorong junior mining company untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan lebih intensif. Insentif kita berikan misalnya berupa kebebasan dari bea masuk untuk mesin-mesin produksi dan dukungan-dukungan yang lain. Jadi intinya kita berikan insentif kepada junior mining company untuk dapat melakukan kegiatannya. Hal lain, junior mining company diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya, misalnya untuk melakukan operasi produksi dengan cara memberikan hak right to match istilahnya. Memberikan kesempatan kepada junior mining company ini untuk memberikan penawaran yang bagus buat dari mereka. Namun terus terang saya juga sedang berpikir untuk membalikkan, jadi bukan orang lain menawarkan kemudian ditanyakan kepada junior mining company, Anda mau nggak segini gitu. Tapi coba kita balik, misalnya tawarkan dulu kepada junior mining company ini, Anda berani berapa gitu, baru kemudian kita lihat ke ekonomi yang lain. Hal-hal seperti ini yang kita lakukan, sekali lagi dalam upaya untuk memberikan peluang yang lebih baik bagi ketahanan cadangan. Juga diberikan kesempatan kepada junior mining company yang misalnya dalam perjalanannya ingin mengalihkan haknya kepada perusahaan lain, dibuka juga kesempatan itu. Menteri dalam hal ini dapat memberikan penugasan kepada badan usaha juga untuk melakukan investigasi dan penyelidikan yang kemudian haknya dapat dilanjutkan setelah mereka diberikan kesempatan tersebut. Demikian.
Baik, terima kasih Pak Ridwan kembali atas jawaban dari pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang sama nih juga saya ingin tanyakan kepada Pak Alma dari BKPM. Pak Alma, mungkin dari BKPM juga bagaimana nih Pak strateginya dalam meningkatkan kegiatan eksplorasi oleh International Junior Mining Company dalam rangka untuk menjaga neraca sumber daya dan juga cadangan nasional sehingga dapat terus menjaga sustainability dari bahan tambangnya Pak Alma. Terima kasih. Jadi selama ini kita mengadakan koordinasi dengan Kementerian Energi juga terkait dengan aturan-aturan yang berlaku terhadap bahan-bahan tambang tersebut. Jadi untuk promosi demikian juga kita mempromosikan apa yang bisa kita kembangkan untuk eksplorasi terhadap bahan tambang tersebut. Tapi intinya bahwa kita akan mengembangkan kegiatan industri itu di sini. Jadi dalam diskusi dengan mereka kita adakan juga bahwa mereka juga akan mengembangkan suatu hilir produk ya, melakukan suatu kegiatan yang lain, misalnya kemungkinan dikembangkan menjadi produk-produk lain. Ya, kami sudah bicara diskusi dengan banyak pelaku bisnis juga yang terkait dengan industri ini, ya industri tambang. Ya, dulu kami juga lakukan dengan tembaga, ya tembaga itu suatu bahan tambang luar biasa, tapi kita masih banyak mengimpor produk-produk hilir dari sana juga seperti itu. Jadi intinya kita ingin ya, bagaimana kita lakukan penggalian, terus kemudian kita gunakan bahan-bahan penggalian itu menjadi bahan baku yang kita gunakan dalam kegiatan hilir kita, sehingga kita menghasilkan produk-produk yang benar-benar kita butuhkan. Jangan kita mengurangi import barang-barang yang sama dari luar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alma atas jawabannya. Nah, sekarang sudah bergabung juga panelis yang ketiga bersama kita di sesi yang kedua ini, Pak Joko Siswanto sudah bergabung bersama kita, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Saya ingin bacakan terlebih dahulu profil dari Pak Joko Siswanto untuk Bapak Ibu dan teman-teman partisipan semuanya. Bapak Joko Siswanto ini diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional pada Juli 2019, Pak Joko lulus dari Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990 dan beliau ini juga menerima gelar Master of Business Administration dari Edinburgh Business School di Heriot-Watt University United Kingdom di tahun 2001 dan juga memiliki gelar MBA Specialist Oil and Gas Management Center for Energy, Petroleum, Mineral Law and Policy di University of Dundee, United Kingdom, dan juga mendapatkan atau menjalani program doktor dalam teknik perminyakan dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia di tahun 2011. Sebelum diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Pak Joko Siswanto ini adalah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada 2018 hingga tahun 2019 dan Direktur BBM BPH Migas pada tahun 2012 serta sempat juga menjadi Sekretaris BPH Migas pada tahun 2013, Direktur Gas Bumi BPH Migas pada 2014, sempat juga menjadi Direktur Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di tahun 2015 hingga 2016, Direktur Teknis dan Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2016 hingga 2017, serta sempat juga menjadi Deputi Pengendalian Pengadaan SKK Migas pada tahun 2017 hingga Maret 2018. Luar biasa profil dari Pak Joko Siswanto. Saya sambil harus tarik napas 2 kali Pak untuk bacanya profil dari Pak Joko ini karena backgroundnya luar biasa. Tentunya kita juga akan mendengarkan pemaparan dari Pak Joko Siswanto membahas mengenai tema kita Opportunities and Challenges to Accelerate the Downstream Industry Development and Added Value Creation in Indonesia's Mining Sector. Untuk itu kepada Pak Joko Siswanto kami persilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anisia bisa bantu saya untuk slide. Yang saya hormati para narasumber dan juga
rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung mohon bantuan panitia untuk slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat internasional atau global, kita lihat bahwa akibat daripada pemanasan global itu kutub ya, es akan mencair. Presiden Amerika pernah bilang ke kita Jakarta akan tenggelam. Kemudian emisinya kalau kita lihat ya, itu misalnya saja kendaraan listrik itu dari transportasi itu kalau sumber listriknya dari batu bara ataupun dari minyak itu masih menghasilkan emisi CO2 ya. Per 19.000 km itu angkanya 4.100 kalau itu pakai minyak. Kemudian kalau pakai batu bara 1.300 dan kalau dari EBT itu 0 kg emisinya. Nah, kita akan mengarah ke sana. Next slide. Slide berikutnya. Nah, Bapak Presiden telah menandatangani Paris Agreement untuk menurunkan temperatur bumi 1,5 derajat Celcius sampai dengan 2 derajat Celcius, yaitu melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, itu akan mengurangi komitmen gas rumah kaca 2030 29% atas kemampuan sendiri dan bantuan internasional 41%. Kalau kita lihat dari sektor energi, pengurangan gas rumah kacanya ini targetnya 314 sampai 398 juta ton kalau kita dengan bantuan internasional. Tanpa bantuan internasional kita targetnya 314. Itu melalui juga dituangkan di dalam peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan nasional dan dipertegas lagi di dalam Perpres nomor 2017 tentang UN, di mana target kita EBT adalah 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2050. Saat ini baru mencapai 11,2%. Kalau kita bandingkan 5 tahun lalu sekitar 6%, jadi 5 tahun kita bisa 2 kali lipat. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan 11 kali 2 bisa mendekati angka 23%. Nah, ini oleh-oleh dari Glasgow juga ada bahwa untuk sektor energi kita optimis dengan pengembangan ekosistem mobil listrik, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (EBT), RUPTL kita 51,6% itu EBT. Kemudian kita juga mempunyai energi bersih ataupun EBT yang dalam satu kawasan industri itu industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara. Indonesia membutuhkan dukungan tentunya kontribusi internasional, terutama untuk phasing out batu bara ya. Kemudian biaya ini memang tidak kecil, sangat besar untuk kita bisa mencapai target-target EBT di 2025, 2050 maupun target daripada Paris Agreement maupun transisi energi maupun net zero emisi di tahun 2060. Slide berikutnya. Next slide, please. Nah, terkait dengan program kita untuk mempercepat kendaraan listrik, alhamdulillah Indonesia mempunyai sumber bahan baku untuk baterai, yaitu diantaranya adalah nikel terbesar di dunia. Kita mempunyai cadangan 23,7% di dunia. Yang kedua Australia, selanjutnya Brasil dan negara-negara lainnya. Nah, komponen pembentuk baterai adalah nikel, kobalt, dan litium. Kita tidak punya banyak kobalt dan litium. Namun demikian kita mempunyai bawaan. Ya, coba lihat slide berikutnya. Kalau kita lihat ya. Nah, ini dia. Jadi ketersediaan mineral bahan baku industri untuk baterai ya, baterai untuk kendaraan listrik
karena komponennya terbesar dari kendaraan listrik adalah baterai. Kita punya nikel, itu dari mulai sumber daya atau resources sampai dengan cadangan terbukti. Itu nikel ya, kalau kita lihat komoditi nikel dan kobalt itu cadangan terbuktinya 17.716.023. Sedangkan kobalt sebagai mineral bawaan itu 555.000 lebih. Sebenarnya ini dari Badan Geologi tahun 2020. Jadi dari di hulunya kita mempunyai cadangan bahan baku untuk baterainya cukup besar di Indonesia. Slide berikutnya, next slide. Nah, ini upaya ya untuk mempercepat kendaraan listrik di Indonesia. Itu pada tahun 2019 diadakan rapat terbatas kendaraan listrik dipimpin oleh Bapak Presiden. Kemudian pada Agustus 2020 terbit Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan kendaraan listrik untuk mengurangi konsumsi impor jenis BBM dan juga dalam rangka target mengurangi gas rumah kaca dan menuju net zero emisi. Nah, Oktober 2020 juga telah terbit PP nomor 73 tahun 2016 tahun 2019 tentang pajak penjualan atas barang mewah, merubah perhitungan CC kendaraan menjadi emisi. Kemudian Agustus dan September 2020 ada peraturan Menteri Perhubungan, Menteri SDM, Kemendagri, Kementerian Perindustrian itu terkait mendukung turunan daripada Perpres nomor 55 tahun 2019. Di dunia juga mengalami perubahan besar, seperti misalnya Norway itu sudah tidak lagi menjual kendaraan BBM. Slide berikutnya. Nah, ini peraturan Presiden nomor 55, kemudian juga ada surat keputusan daripada Menteri BUMN nomor 28 tahun 2020 yang membentuk tim terdiri dari Kementerian BUMN seperti Main ID, Antam, Pertamina, dan PLN untuk membangun pabrik baterai di Indonesia. Slide berikutnya. Nah, isi daripada peraturan Presiden itu pasal 3 seperti percepatan pengembangan industri baterai untuk electric vehicle, seperti saya sampaikan tadi, kita ada joint BUMN maupun mengundang juga swasta nasional maupun internasional. Kemudian ada beberapa insentif dikeluarkan melalui peraturan Menteri Keuangan. Kemudian pengembangan infrastruktur electric vehicle dan pengaturan tarif pengisian EV ini oleh Kementerian SDM dan PLN. Kemudian sesuai dengan juga persyaratan teknis dari kendaraan listrik dan lindungan lingkungan. Kemudian kalau kita lihat pasal 22, infrastruktur EV terdiri dari stasiun pengisian kendaraan listrik SPKLU, ini di Pertamina sudah hampir 100, di SPBU dipasang, di SPBU sel hampir seluruhnya, dan kita mempunyai program sampai sekian ratus, bahkan hampir seluruh SPBU kita punya program nanti dipasang SPKLU, tidak hanya di SPBU tetapi juga di mal-mal, di tempat-tempat umum, tempat-tempat parkiran kita akan pasang SPKLU. Kemudian yang kedua adalah fasilitas tukar baterai swap, kita sudah ada di Indomaret, di Alfamaret, itu untuk menukar baterai kendaraan motor, khususnya untuk sepeda motor ya. Kemudian pasal 23, pada tahap pertama penyediaan infrastruktur EV dilakukan melalui penugasan ke PLN. Kemudian untuk pengembangannya PLN dapat bekerjasama dengan perusahaan lain sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi PLN bisa bekerjasama dengan siapapun untuk infrastruktur SPKLU ini. Slide berikutnya. Next slide. Nah, di dalam RUEN ya tahun 2017 sebetulnya kita sudah juga menargetkan adanya kendaraan listrik di tahun 2025 itu sebesar 2.200 unit, sedangkan sepeda motor 2,1 juta unit. Nah,
kita juga lebih optimis lagi di Grand Strategi Nasional. Nanti akan kita lihat target-targetnya. Next slide. Kita tuangkan di dalam Grand Energy Strategi. Nah, kalau kita lihat target daripada kendaraan listrik itu, coba slide berikutnya saja, next slide. Nah, ini kalau kita lihat ya, ada 2 juta mobil listrik di tahun 2030, kemudian 13 juta motor di tahun 2030 ya. Selama 10 tahun ke depan, kita tentunya membutuhkan insentif seperti pembebasan pajak untuk segala macam yang terkait dengan kendaraan atau ekosistem daripada kendaraan listrik ini. Itu lebih maju lagi dibanding UN yang ada. Kenapa sepeda motor itu lebih optimis? Karena tidak memerlukan SPKLU, bisa di rumah masing-masing, kemudian baterainya juga bisa swap, dan harganya pun untuk sepeda motor itu sudah banyak yang lebih murah dari motor BBM. Next slide. Nah, ini peran sektor ya, publik untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik, misalnya memberikan insentif ya dari Kementerian Keuangan, membentuk zona EV baterai. Ini di Bali nanti ada zona-zona khusus untuk EBT untuk kendaraan listrik ini. Kemudian mengembangkan peta jalan kendaraan listrik, tadi misalnya juga SPKLU, ada promosi juga. Kemudian ada kebijakan lain seperti transfer teknologi, kemudian memberikan insentif atau untuk riset dan development, juga untuk pabrik-pabrik industri pendukung lainnya, terutama untuk baterai listrik. Next slide. Slide berikutnya, please. Oh. Ya. Oke, ya Pak Joko, silakan. Terputus ya. Nah, isu strategis daripada kendaraan listrik, yaitu lebih dari 45% nilai komponen kendaraan listrik akan berasal dari komponen baru, khususnya adalah baterai. Nah, diperkirakan 55% dari total penjualan mobil di dunia akan beralih ke EV. Kemudian untuk menekan harga jual kendaraan listrik agar lebih kompetitif, industri baterai kendaraan listrik yang terintegrasi perlu segera dibentuk. Sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan tahun 2024-2025 kita sudah punya pabrik baterai sendiri. Riset dan development-nya kita punya di BSD. Kemudian packaging-nya, kemudian industri hilirnya juga sudah ada di Cikarang, dan Universitas UNS juga telah membuat kajian-kajiannya, bahkan produk sebagai pilot project-nya juga sudah ada di kita. Kita juga mempunyai konsumen terbesar ya di ASEAN untuk produksi mobil listrik ini. Next slide. Nah, untuk kendaraan listrik kita mempunyai peluang pasar yang besar, dan juga komponen seperti baterai listrik juga punya potensi yang besar untuk kita kembangkan begitu ya. Banyak negara-negara yang sudah
melihat Indonesia untuk dibuat industri kendaraan listrik maupun komponennya seperti baterai listrik. Next slide. Faktor keberhasilan di dalam pengembangan ekosistem industri baterai kendaraan listrik seperti optimalisasi keterpaduan pemanfaatan sumber daya dan cadangan mineral, tadi saya sudah sampaikan, penguasaan teknologi, kita riset dan development terus berkembang di berbagai universitas maupun riset-riset terkait baterai listrik dan kendaraan listrik. Kemudian upaya yang perlu dilakukan segera menentukan standarisasi daripada baterai maupun colokannya. Nah, ini perlu standarisasi karena masing-masing produsen memproduksi standar sendiri-sendiri. Ini perlu riset antar universitas, pemerintah, agar dibuatkan suatu standar tertentu untuk baterainya maupun colokannya. Kemudian dalam rangka produksi massal perlu kerjasama dengan industri UMKM di Indonesia dan secara bertahap tentunya komponen TKDN-nya tidak terlampau besar dalam tahap awal, sebab ini akan sulit, akan memakan waktu yang cukup lama kalau dipaksakan TKDN-nya terlalu tinggi. Kemudian mendorong perkembangan teknologi baterai dengan konsep ekonomi sirkular untuk mendapatkan harga yang ekonomis, perlu dilakukan substitusi lithium import sehingga perlu adanya proses recovery lithium, urban mining dari baterai bekas daur ulang untuk menjaga kelangsungan produksi. Jadi baterainya itu diupayakan bisa didaur ulang, bisa dipakai kembali. Next slide. Nah, ini beberapa yang kami telah lakukan peninjauan lapangan kesiapan daripada kendaraan listrik kita, baik dari riset-riset, dari sumber bahan bakunya, dari uji cobanya, pilotnya. Ini kita telah beberapa kali berkunjung, baik ke Balai Penelitian Baterai maupun di UNS, maupun sistem packagingnya, maupun industri kendaraan listrik. Slide berikutnya. Nah, ini salah satu yang kami kunjungi adalah kendaraan listrik produksi atau desain daripada bangsa kita sendiri. Next slide, saya rasa sudah selesai ya. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Joko Siswanto atas informasi dan juga pemaparannya. Nah Pak, sekarang kita memasuki sesi diskusi. Pak Joko tadi sebelumnya bersama dengan Pak Ridwan dan juga Pak Alma sudah didahului Pak. Nah ini pertanyaan juga ingin saya sampaikan kepada Pak Joko. Pertanyaan yang sama tadi juga sudah dijawab oleh Pak Ridwan dan Pak Alma. Pak Joko, bagaimana strategi pemerintah tentang penegakan aturan terkait kewajiban melakukan pengolahan bahan tambang di dalam negeri atau melakukan ekspor bahan olahan atau setengah jadi, Pak Joko? Tidak mudah kita untuk melakukan implementasi secara tegas di lapangan karena memang salah satu faktor adalah mengenai nilai daripada barang tambang itu sendiri. Nilai daripada bahan tambang itu sendiri yang merupakan juga sebagai devisa negara maupun pendapatan bagi investor, begitu ya. Yang kedua adalah begitu luasnya Indonesia dan letak-letak geografis sumber-sumber tambang di daerah-daerah yang cukup terpencil, gitu, sehingga pengawasannya ini tidak mudah. Dan di samping itu juga regulasi kita yang terlalu tough begitu ya, sehingga menyulitkan bagi pelaku-pelaku atau institusi di lapangan untuk bisa menerjemahkan ataupun mengimplementasikannya. Terus terang ini tidak mudah, kadang-kadang menerjemahkan suatu pasal yang masih ada dua pendapat. Jadi perlu upaya-upaya lebih keras lagi, sistem IT yang kita gunakan dan penegakan hukum tentunya di lapangan oleh petugas khususnya Bea Cukai. Demikian, Mbak. Lalu Pak Joko, kalau strategi pemerintah dalam meningkatkan kegiatan eksplorasi oleh International Junior Mining Company dalam rangka menjaga neraca sumber daya dan juga cadangan nasional sehingga dapat menjaga sustainability bahan tambang ini seperti apa Pak Joko? Mohon diulangin.
Ya, bagaimana sebenarnya strategi pemerintah Pak dalam meningkatkan kegiatan eksplorasi oleh International Junior Mining Company dalam rangka menjaga neraca sumber daya dan cadangan nasional sehingga dapat menjaga sustainability bahan tambang, Pak Joko? Eh, Memang ya, pemerintah sebetulnya, Bapak Presiden sering kali dalam beberapa kesempatan membuka peluang lebar bagi investor dari segi perizinan, dari segi apa namanya satu atap begitu di BKPM itu arahan itu sudah jelas. Namun demikian karena memang ini juga menjaga lingkungan sehingga berbagai institusi kementerian lembaga punya aturan-aturan juga yang cukup banyak begitu yang kepentingannya itu adalah beda-beda. Jadi yang satu adalah menjaga lingkungan, yang satu adalah untuk mengundang investasi, yang satu kepentingan bahwa bahan bakunya diekspor begitu ya, satu lagi kepentingan untuk dalam negeri. Sehingga ini memang tidak mudah kita dalam mengundang investor terutama dari luar negeri, dari dalam negeri sendiri banyak aturan-aturan yang berbenturan dengan masalah lingkungan. Nah, ini perlu kita sederhanakan peraturannya, perizinannya juga perlu kita permudah online, terutama persyaratan-persyaratan yang tidak yang tidak penting lah. Administrasi itu perlu dikurangin. Menurut saya sih 75% persyaratan ya untuk terutama untuk investor asing itu bisa ditiadakan. Mungkin itu saran saya seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Joko atas jawabannya. Saya mau kembali lagi ke Pak Ridwan karena masih bergabung semua panelis kita dalam sesi kali ini. Pak Ridwan, apakah ada balance market dengan non-China dan upaya apa yang sudah dilakukan dan yang perlu didorong dengan teknologi baru karena pada saat ini lebih dari 98% ore menjadi residu baik solid, liquid ataupun juga gas. Dan apakah ada hambatan dalam implementasinya Pak Ridwan? Iya, memang gini, satu soal investasi dari Tiongkok atau dari bukan, itu memang kita pada dasarnya menurut saya sih, kalau bisnis ini kan tidak melihat asal negara mana juga gitu. Kalau pada dasarnya kalau itu membawa manfaat bagi negara kita, ya kita layani saja gitu. Realitanya bahwa sekarang mayoritas Tiongkok memang satu sisi kekuatan mereka sedang bagus, di sisi lain juga mereka memang sedang membangun industrinya, ya katakanlah mungkin dalam waktu nggak terlalu lama mereka akan menjadi raja di industri pertambangan ini. Namun kita tidak menutup peluang bagi negara lain untuk ikut terlibat. Upaya yang kami lakukan, kami bekerja sama dengan kedutaan besar dan konsulat jenderal di berbagai negara untuk menawarkan juga kepada negara-negara lain yang sudah kami lakukan dengan KBRI Washington dan beberapa konsulat jenderal di Houston antara lain. Kemudian kami juga melakukan video conference yang tadi saya maksud, melakukan video conference menawarkan investasi di sektor pertambangan dengan Kanada. Kami juga melakukannya dengan Australia dan kami juga sedang menyiapkan beberapa negara lain. Intinya kita buka kesempatan yang sama bagi berbagai negara sahabat untuk berinvestasi. Teknologi memang industri ekstraktif kita ini meninggalkan tailing yang volumenya sangat banyak. Ini sebuah tantangan tersendiri. Teknologi yang dapat kita dorong antara lain adalah teknologi ekstraksi yang lebih baik. Ya. Teknologi pengolahan mesin-mesin smelter juga kita harapkan dapat menerima input biji dengan kadar yang lebih rendah misalnya. Kita contohkan PT Timah misalnya, mereka juga sedang membangun smelter baru yang dapat memakan biji timah dalam kadar yang lebih rendah. Di sisi hilir atau di praktek lapangan yang lain, ada juga isu sisa hasil pertambangan. Nah, ini juga sedang kita kelola regulasinya. Kita menuju konsep total mining. Jadi sekali dia mendapat izin di suatu wilayah, kita berikan kesempatan juga untuk mengolah komoditas-komoditas mineral-mineral ikutannya. Jadi hal-hal seperti ini kita harapkan akan meningkatkan nilai manfaat juga keekonomian industri ini bagi badan usaha. Demikian.
Baik, terima kasih Pak Ridwan Jamaludin atas jawabannya. Saya juga punya pertanyaan yang lebih spesifik lagi. Saya mau kembali ke Pak Alma. Halo Pak Alma. Halo. Halo, selamat sore Pak Alma. Sore. Ya, oke. Pak Alma, saya punya pertanyaan lagi nih Pak, lebih spesifik untuk BKPM. Pak Alma, apakah BKPM ini sudah memikirkan environment, social, and government menjadi concern salah satu investor untuk hilirisasi sampai end product Pak? Dan apakah sudah dipersiapkan juga area fokus development-nya, misalnya ke arah Jawa Timur atau seperti apa Pak Alma? Baik. Jadi tentu kalau kita mencari investor, tentu kita juga mempertimbangkan masalah-masalah lingkungan, ya masalah semua yang kita pegang aturan-aturan yang berlaku selama ini. Jadi intinya seperti yang tadi disampaikan Pak Ridwan tadi, bahwa tidak ada spesifik investor yang harus kita datangi ya. Tidak ada namanya misalnya negara yang itu. Kita lihat di mana ya potensi yang bisa kita kembangkan dari suatu produk yang mau kita kembangkan, bisa seperti itu. Dan tentu juga kita lihat bagaimana mereka memproses produk tersebut ya, apakah membawa dampak lingkungan yang luar biasa atau tidak ya, seperti contohnya pembangunan industri baterai ya. Kenapa kita kemarin dengan Korea ya, karena kita lihat Korea itu relatif lebih baik dalam sisi bagaimana mereka mengolah dan proses industri baterai dibandingin yang lain ya, seperti itu. Jadi intinya kita juga melihat kemungkinan dari sisi bagaimana investor itu bisa melakukan kegiatan produksinya yang tidak mengganggu lingkungan. Dan tentunya kita akan sampaikan kepada mereka juga bahwa semua ketentuannya harus mereka ikuti supaya kegiatan mereka tidak menimbulkan suatu dampak yang tidak baik bagi masyarakat sekitarnya itu. Mungkin itu Bu. Oke, Pak Alma, tapi untuk area fokus development-nya Pak, lebih ke wilayah mana ini sudah dipersiapkan Pak dari BKPM? Ya, kita sudah menyiapkan beberapa lokasi seperti yang tadi disampaikan, ada kawasan ekonomi khusus, ada kawasan industri. Tapi ya, kawasan ekonomi khusus mempunyai insentif yang berbeda tentu dibanding kawasan industri. Jadi tergantung perusahaan ya. Kemarin ada perusahaan yang ingin mendapatkan insentif ya, mereka melihat kawasan mana yang bisa memberikan insentif yang lebih banyak gitu ya. Kawasan ekonomi khusus seperti itu. Nah, kita tawarkan kepada mereka kira-kira kemana mereka mau ya, dan tentunya kawasan yang di luar Jawa tentu akan banyak memberikan insentif dibandingkan di Pulau Jawa sendiri. Tapi ada perusahaan yang mempunyai suatu rantai produksi yang tidak bisa terlepas dari induknya seperti itu di Pulau Jawa, sehingga mereka ekspansinya juga harus dekat-dekat seperti itu. Tapi mereka menanyakan juga mengenai insentif. Ya, jadi kami tawarkan, kami melihat kemungkinan ya kawasan apa yang bisa dibangun yang akan mendapatkan sertifikat sebagai kawasan ekonomi khusus, kami tawarkan ke sana. Nah, saat ini ya seperti di Batang kami tawarkan juga untuk kawasan industrinya, kemudian kawasan ekonomi khusus nanti rencananya di JP, rencana Jawa Timur di Gresik itu juga akan kami tawarkan untuk industri-industri seperti itu. Demikian Pak Bu. Baik, terima kasih Pak Alma atas jawabannya. Nah, sekarang saya juga mau ke Pak Joko nih. Cukup banyak nih Pak Joko pertanyaannya. Saya mulai dari yang pertama dulu ya Pak Joko. Apakah hilirisasi bidang pertambangan dalam hal ini muaranya adalah industri baterai sejalan dengan program dari Dewan Energi Nasional Pak Joko? Halo? Ya, Pak Joko sudah bisa mendengar suara saya Pak? Mohon diulangi, mohon maaf. Baik, Pak Joko, ini ada pertanyaan yang pertama, ini apakah hilirisasi bidang pertambangan dalam hal ini muaranya adalah industri baterai sejalan dengan program Dewan Energi Nasional Pak Joko? Kalau jawabannya singkat, ya tentu sangat sejalan sekali ya. Tapi memang kita kan perlu perlu waktu ya untuk bisa perlu waktu untuk bisa mewujudkannya itu. Jadi sebetulnya riset secara terpisah begitu ya, industri hilir ini khususnya baterai ini sudah ada. Bagaimana sekarang kita menggabungkannya begitu ya, mengintegratednya
sama-sama bersatu, tidak sendiri-sendiri gitu, bahkan tidak membangun industri sendiri, yang sudah ada itu dimanfaatkan gitu ya, jalur distribusinya, packagingnya, kemudian dari hulunya tadi kita sebenarnya juga punya industri-industri yang khusus misalnya mengolah tadi yang menambang, kemudian yang smelternya, kemudian yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, kemudian industri isi yang sudah tinggal di package menjadi baterai, itu dari riset-risetnya kita sudah selesai sebetulnya. Sekarang bagaimana penggabungannya, investasinya ini bisa digunakan secara bersama-sama begitu, atau satu sama lain itu saling terkoneksi, berhubungan begitu, tidak berdiri sendiri, berjalan sendiri, sehingga ya pertumbuhannya jadi lambat gitu. Tapi ini kalau bisa disaling terkoneksi ekosistemnya, pemanfaatan itu akan lebih cepat. Saya rasa itu. Oke, lalu Pak, apakah program kelistrikan, mobil listrik, kompor listrik ini akan serta-merta bisa mengurangi import BBM secara signifikan? Di dalam grand strategi yang saya sampaikan tadi ya, untuk mengurangi demand daripada energi fosil, khususnya untuk kendaraan listrik maupun konsumsi LPG ya, itu misalnya untuk LPG kita fokus harus ya, kita optimis bahwa penggunaan kompor listrik ini jauh lebih murah investasinya dibanding dengan jar gas misalnya. Yang kedua, pemanfaatan kendaraan listrik seperti motor listrik dan mobil listrik itu yang jelas biaya operasionalnya itu jauh lebih murah dibanding kalau kita harus mengkonsumsi BBM ya. Yang ketiga adalah kalau kita bisa memanfaatkan batu bara nih ya, loreng ya, itu untuk kita olah menjadi syngas, kita olah menjadi DME sebagai substitusi LPG, tentunya ini akan bisa mengurangi pemanfaatan atau impor daripada LPG maupun kendaraan untuk yang menggunakan bensin gitu. Jadi selain kompor listrik, kendaraan listrik, pemanfaatan solar cell, mengubah batu bara menjadi syngas, menjadi metanol, menjadi DME, ini program-program kita ya yang ambisius. Kita yakin apabila ini terlaksana maka kita akan bisa mengurangi pemanfaatan BBM dan impor LPG jauh berkurang. Demikian. Joko, tapi LPG ini masih import dan subsidi, Pak. Menghabiskan keuangan negara jumlahnya sangat besar. Nah, apakah Dewan Energi Nasional sendiri sudah memiliki roadmap untuk bisa mengganti LPG ini, Pak? Seperti saya sampaikan tadi, kita sudah punya roadmap ya untuk mengurangi impor LPG. Diantaranya seperti yang saya sampaikan tadi, selain jar gas, kemudian DME, kemudian juga kompor listrik, dan juga kita bisa meningkatkan produksi LPG dalam negeri dari 88 gas yang mengandung propan butan C3 C4 itu ada sekitar 500.000 ton di lapangan seperti di Jambi Merang gitu ya, dan 5 lapangan gas lainnya. Kemudian juga kan kita sedang membangun kilang nih, RDMP Balikpapan dan juga rencana kilang Tuban di Jawa Timur, itu juga bisa memproduksi LPG di dalam negeri, sehingga impor LPG yang begitu besar 77% itu bisa kita kurangi nanti di tahun 2030, 2035 kita tidak impor lagi. Terima kasih Pak Joko atas jawabannya. Tapi masih bergabung ya Pak bersama kita, karena nanti saya juga mau minta
closing statement dari Pak Joko, tapi terima kasih sebelumnya untuk ketiga orang panelis yang sudah bergabung bersama kita pada sesi kedua kali ini membahas mengenai opportunities and challenges to accelerate the downstream industries development and added value creation in Indonesia's mining sector. Tadi sudah ada Pak Ridwan Jamaluddin, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, sudah ada Pak Alma Karma, Direktur Perencanaan Industri Manufaktur Kementerian Investasi atau BKPM, dan juga sudah disampaikan pemaparannya oleh Pak Joko Siswanto dari National Energy Council. Dan saya mau mengakhiri sesi penutup sesi diskusi kita, sesi tanya jawab ini dengan closing statement dari masing-masing panelis. Dimulai mungkin dari Pak Ridwan Jamaluddin terlebih dahulu. Pak Ridwan, silakan. Teman-teman, para peserta Joint Convention, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mari kita sama-sama upayakan agar sumber daya kebumian ini betul-betul membawa manfaat bagi masyarakat secara luas. Jangan malah sebaliknya, menjadi media orang untuk berebut, media untuk orang melakukan hal yang kontraproduktif. Untuk itu, yang pertama, saya harapkan para pelaku usaha untuk meningkatkan profesionalismenya, untuk meningkatkan kapasitasnya. Kepada teman-teman pelaku sumber daya manusia Indonesia yang hebat-hebat ini, saya berharap kita juga untuk meningkatkan inovasi-inovasi dan juga upaya-upaya yang dapat memberikan nilai tambah lebih banyak. Kepada instansi pemerintah, kementerian dan lembaga yang lain, kami mengharapkan koordinasi yang lebih baik agar misalnya aspek hulu hilir, dari hulu kita dorong dengan regulasi dan semangat menjadikan produk antara misalnya, namun kementerian yang lain misalnya Kementerian Perindustrian kami mohon juga untuk kiranya mempertimbangkan membangun industri yang lebih hilir. Pemerintah daerah kami harapkan untuk melihat NKRI sebagai sebuah kerangka besar gitu. Kita tidak lagi banyak menghembuskan kepentingan pusat versus kepentingan daerah, tapi bagaimana kita mempersatukan kedua kepentingan ini yang menjadi fokus pada kepentingan rakyat. Bisa rakyat di tempat industri ini berkegiatan maupun rakyat Indonesia di wilayah-wilayah yang lain. Yang terakhir kepada generasi muda, kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita bersama-sama awasi, kita pantau kegiatan-kegiatan pertambangan ini agar tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Mari kita pantau kegiatan pertambangan tanpa izin. Kalau pemerintah atau aparat kurang mampu melakukannya, silakan masyarakat melakukannya dan menyampaikan informasi kepada kami, kepada aparat penegak hukum agar kami dapat menindaklanjutinya dengan lebih baik. Demikian dari saya, terima kasih sekali lagi, semoga sukses dan semoga kegiatan ini membawa kebaikan sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ridwan Jamaluddin, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, tadi sudah menyampaikan penutupnya pada sesi kita kali ini. Sekarang giliran Pak Alma Karma, Direktur Perencanaan Industri Manufaktur Kementerian Investasi atau dari BKPM. Pak Alma, silakan mungkin sebagai penutup dari apa yang sudah kita diskusikan bersama pada siang hari ini, Pak. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita Indonesia ini adalah negara yang mempunyai banyak sekali sumber daya alam. Cuma kita belum mengelola dengan baik. Itu yang pernah yang kita lihat selama ini. Jadi industri ya harus kita bangun ya, di mana tadi ada rantai masukan, rantai industri yang mana yang harus kita kembangkan, itu menjadi concern kita di sini. Jadi dari hulu ke hilir itu harus satu rangkaian tidak terputus, suatu kegiatan tidak terputus di mana kita menghasilkan bahan bakunya, kita memproses bahan bakunya, dan kita menjadi produk hilirnya sehingga kita jual dengan nilai added value lebih tinggi. Jadi ada kemakmuran dan ada tenaga kerja yang terserap di sana. Jadi ini yang menjadi fokus kita, bagaimana kita mengisi kosong-kosong bolong-bolong yang ada selama ini, ya, di mana kita selama ini mengekspor bahan baku tanpa kita melakukan kegiatan industrialisasi atau hilirisasi dari kegiatan itu. Jadi mari kita bersama-sama, ya, semua input yang kami dapatkan dari semua pelaku usaha maupun dari kementerian, kita bersama-sama untuk mengisi bolong-bolong tadi, sehingga rantai industri itu dari hulu ke hilir menjadi suatu rantai yang tidak terputus, di mana ini adalah suatu kesempatan bagi kita untuk bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alma Karma atas penutupnya. Dan juga terakhir panelis kita yang ketiga, Pak Joko Siswanto dari National Energy Council. Pak, silakan menutup perbincangan kita, diskusi kita pada siang hari ini dengan tema yang sudah kita bahas tadi, Pak Joko.
Saya mengajak seluruh masyarakat untuk bisa langsung merasakan manfaatnya, merasakan penghematannya apabila kita menggunakan ya kompor listrik di rumah masing-masing untuk memasak, menggunakan kendaraan listrik minimal motor listrik untuk transportasi kita, kemudian mobil listrik juga, dan yang terakhir kita bisa merasakan penghematannya, kenikmatannya kalau kita memasang solar cell di rumah kita masing-masing, di atap garasi kita masing-masing, di kantor kita masing-masing, di industri kita masing-masing. Itu kita akan juga bisa berkontribusi selain mendapatkan manfaatkan langsung, efisiensinya juga berkontribusi terhadap lingkungan yang lebih bersih, lebih sehat, umur lebih panjang, dan menjaga bumi kita lebih aman lagi. Demikian, terima kasih. Pak Joko Siswanto atas closing statement-nya dari National Energy Council, dan Bapak Ibu teman-teman partisipan semua, itu tadi menjadi penghujung diskusi kita pada sesi kedua kali ini. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada ketiga orang panelis yang sudah berkenan untuk memberikan waktunya, pemaparan dan juga informasinya dalam diskusi kita pada siang hari ini dengan tema Opportunities and Challenges to Accelerate the Downstream Industry Development and Added Value Creation in Indonesia's Mining Sector. Terima kasih kepada Bapak Ridwan Jamaluddin, Direktur Jenderal Minerba. Terima kasih Bapak Alma Karma, Direktur Perencanaan Industri Manufaktur Kementerian Investasi dari BKPM, dan juga Bapak Joko Siswanto, National Energy Council. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat siang, sehat, sukses selalu Bapak-Bapak. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Ketua Umum IAFMI, Bapak Taufik Aditya Warman, mohon berkenan bergabung bersama dengan kami untuk menyerahkan memento atau kenang-kenangan kepada para panelis kita. Yang pertama, kami serahkan kepada Bapak Ridwan Jamaluddin, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Terima kasih Pak Ridwan. Berikutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alma Karma, Direktur Perencanaan Industri Manufaktur BKPM. Terima kasih Pak Alma Karma untuk kesediaan waktunya dan juga untuk sharingnya di kesempatan siang hari ini. Tentu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joko, dan berikutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada moderator kita, Mbak Ken Ane Kartika. Terima kasih Mbak Ken. Sekali lagi terima kasih Bapak Taufik Aditya Warman telah bergabung bersama dengan kami di kesempatan siang hari ini. Demikian Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, session talk yang kedua. Jangan lupa untuk hadir kembali besok di main stage tepat pada pukul 8.30 karena akan ada banyak sekali panel discussion yang tentu saja berbagai topik menarik yang akan kita lakukan. Baik, oh iya, ada satu yang tertinggal ternyata Bapak dan juga Ibu. Ini satu momen yang sangat istimewa sekali yang harusnya memang selalu ada, yaitu foto bersama. Baik, untuk para panelis, Bapak-Bapak dan juga Pak Taufik bersama dengan ketiga panelis kita mohon berkenan kembali untuk mengaktifkan kamera. Kita akan foto bersama terlebih dahulu mengabadikan momen kepada Bapak Ridwan, kepada Bapak Alma, dan juga kepada Mbak Ken, kepada Pak Joko juga kalau masih terhubung bersama dengan kami, silakan boleh berkenan untuk mengaktifkan kamera kembali. Baik, sembari menunggu untuk proses pengaktifan kamera dan juga terhubung bersama dengan kami, Bapak dan juga Ibu bersama dengan kita, jangan lupa untuk selalu hadir ke booth-booth yang tentu saja hadir di Exhibition Hall untuk ketemu dengan para eksibitor kita yang sangat luar biasa, karena di sana tersedia banyak sekali hadiah yang menarik bagi visitor. Dan jangan lupa kalau sudah berkunjung ke booth, pilih booth favorit teman-teman semuanya, karena nanti akan dipilih booth paling favorit pilihan dari para visitor. Baik,
Kita sudah terhubung dengan para panelis kita dan juga masih terhubung juga dengan moderator kita. Baik, kita akan foto bersama terlebih dahulu, Bapak Ibu. Baik. Terima kasih sekali lagi atas kesediaannya di kesempatan siang hari ini. Baik Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, sekali lagi tentu saja ini bukan akhir dari acara Joint Convention Bandung, ini adalah hanya akhir dari acara untuk hari pertama. Masih akan ada 2 hari ke depan, yaitu di hari Rabu dan juga di hari Kamis, tanggal 24 dan tanggal 25 November tahun 2021. Pastikan selalu kunjungi virtual.jointconvex.or.id untuk mengikuti seluruh rangkaian dari Joint Convention Bandung 2021. Saya An Kurniawan, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.